hidayah ini, hidayah kepada Islam dan sunnah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Seharusnya antum bersyukur. Kenapa gelisah? Bayangkanlah seandainya antum itu diberikan oleh Allah anugerah nikmat besar yang orang lain belum dapat, yang orang lain gak akan mendapatkannya. Itu misalkan di lingkungan petani, terus jenengan itu beli tanah pekarangan lah gitu ya, kemudian waktu dicangkul isinya emas, daripada waktu digarap itu bongkahan-bongkahan emas keluar. Masya Allah, nikmat besar begitu. Semua yang lain gak mendapatkan nikmat itu, gelisah? Enggak lah, bangga, seneng. Ini itu nikmat dunia. Sedangkan nikmat yang kita lakukan, nikmat yang antum dapatkan adalah nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan itu. Syukuri, syukuri, dan syukuri. Syukuri. Dan sadarlah, semua orang yang diberi nikmat mesti akan ada ujiannya. Semakin besar nikmat itu, semakin besar ujiannya. Kalau sekedar nikmat dunia mentok disangkat karo wong. Ini nikmat dunia mentok dimaling sama orang, rampok sama orang, mentok itu sudah. Minimalnya dicibiri orang, diiri orang, dihasati orang, mentok. Tapi nikmat hidayah itu nikmat pengantar ke Firdaus, pengantar ke surga Firdaus. Dan itu ujiannya akan jauh lebih besar. Jalani itu. Seandainya ya akhi, kita mampu untuk mengelola nikmat itu, maka akan menjadi satu anugerah yang jauh lebih besar. Apa itu? Membawa istri, membawa orang tua, membawa mertua, membawa keluarga besar ke jalan hidayah. Antum cobalah bayangkan kalau itu terjadi. Allah memberikan hidayah kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada mertua, kepada orang tua, kepada yang lain lewat tangan kita, ya subhanallah. Maka semua pahala mereka kita akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Setelah ini tergantung sekarang bagaimana caranya. Tergantung sekarang bagaimana caranya. Jadi mindset awal yang dipasang itu bangga, bukan sombong ya, bangga. Bangga. Yang kedua, berusaha untuk membawa mereka. Di sana dipikir bagaimana caranya. Semua orang itu senang kalau diperbuat bagusi oleh orang. Tunjukkan kepada keluarga antum, tunjukkan ya akhi kepada keluarga antum, bahwa antum itu, jenengan itu, sampean itu setelah kenal ngaji, setelah kenal salaf, itu dalam kehidupan keluarga, sosial keluarga jauh lebih bagus dibandingkan kemarin. Kemarin pelit, sekarang suka bantu. Kemarin ini cuek, sekarang peduli. Kemarin ini. Pokoknya lah sudahlah, gitu ya. Sekarang berubah penampilan luarnya, jenggotan, pakaiannya nggak isbal, ini. Berubah akhlak, berubah ini, berubah itu. Yakin ya kawan, orang itu jubila alaman ahsan ilaih. Jubila, orang itu terfitrah untuk menyenangi orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi orang yang berbuat baik yani kepada dirinya. Jubil, terfitrah untuk melakukan ini hal tersebut. Lah, dalam kondisi semacam itu, lakukan untuk berbuat baik, sama sayang sama istri, sama orang tua, sama keluarga. Nanti orang tua itu akan tanya, "Nak, sampean itu setelah jenggoten kok api, sampean itu setelah cingkrang kok tambah bagus, dermawan, ngajine apa toh?" Itu ngajiin gimana begitu. Tapi yang sering jadi masalah itu adalah penampilan fisik gak diiringi dengan perubahan akhlak. Perubahan fisik, Masya Allah, bahkan kadang-kadang perubahan fisik itu
diiringi dengan akhlak yang buruk, suka mencela, membid'ahkan, menghampirkan, itu nggak diiringi dengan perubahan-perubahan akhlak yang lain. Jadi padahal itu tadi salah. Nggak begitu cara berdakwah. Jadi nggak begitu cara orang di dalam berdakwah. Di titik awal ya, anak katakan di titik awal. Tatkala kemudian itu kita lakukan, maka insya Allah itu. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi, dicerca oleh orang-orang kafir, akhlak Rasulullah masih ke permukaan. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih jadi ke permukaan. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pada saat beliau itu nggak kuat karena cercaan, karena himpitan, karena desakan orang-orang semacam itu, maka beliau mau pergi meninggalkan kota Makkah, ketemu dengan salah satu orang kafir tatkala itu. Mau kemana Abu Bakar? Mau pergi, saya mau menyembah Allah ke tempat yang aman. Dia mengatakan, orang semacam kamu nggak boleh keluar dan nggak boleh diusir. Kamu itu orang yang baik, suka bantu ini. Ayo kita balik. Gitu. Jadi mesti ada yang semacam itu. Butuh perjuangan, butuh perubahan manhaj, itu diiringi dengan perubahan akhlak. Jadi perubahan sikap, perubahan kebaikan. Insya Allah orang itu pelan dengan pasti, insya Allah akan mengikuti jalan hidup yang sekarang sedang kita tempuh, sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekeliling dan sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab.